Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, beristighfar dan memohon ampunan kepadanya. Kami meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan juga dari kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah semata selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, curahkanlah solawat kepada Nabi kami Muhammad, juga kepada keluarganya, juga kepada setiap pengikutnya, bi ihsanin, yang mengikuti dengan baik, ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali menjadi seorang muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, maka nantinya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, dan sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan setiap perkara yang jelek, dan wa syarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkataan itu adalah muhdatsatuha, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwasanya ajaran agama kita, ajaran Islam, itu benar-benar membawa kemudahan bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ketika membicarakan tentang syariat puasa. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat puasa, yaitu bagi orang yang sakit Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit lantas dia tidak puasa, atau dalam keadaan melakukan perjalanan jauh lantas dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Syariat ini menunjukkan, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau katakan
sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian, yaitu bagi kaum muslimin untuk tidak berpuasa. Ada keringanan ketika dia itu sakit, dan ada keringanan ketika dia itu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Namun puasa ini wajib bagi yang mukmin, yang mukim dan sehat. Ya, wajib bagi orang-orang yang tidak bersafar dan dia juga dalam keadaan sehat, wajib baginya untuk berpuasa. Itu semua adalah kemudahan dan rahmat Allah bagi kalian, yaitu bagi kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dari ayat tadi, di dalam agama kita ada kemudahan terkait dengan masalah puasa dan amalan-amalan yang kita nantinya jalankan. Ketika kita menjalani puasa Ramadan, di dalamnya itu ada berbagai macam kemudahan. Kita akan lihat beberapa kemudahan ini. Yang pertama, yaitu kemudahan bagi orang sakit. Siapa saja yang sakit, maka dia boleh ambil keringanan. Dia boleh ambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau sakitnya itu berat dan sulit untuk berpuasa, silakan dia tidak berpuasa saat itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam ayat Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, lantas dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia menggantikan puasanya, mengganti puasanya tadi di hari-hari yang lainnya. Ini kemudian yang pertama bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua bagi musafir, yaitu jika dia dalam keadaan safar, boleh mengambil keringanan tidak berpuasa. Namun di sini para ulama itu rinci. Ada orang yang melakukan perjalanan jauh, dia itu dalam keadaan berat sekali untuk berpuasa, berat saat safar, dan berat akhirnya untuk berpuasa. Maka silahkan ketika itu dia ambil keringanan ketika itu untuk tidak berpuasa. Nabi SAW pernah menyaksikan ada seorang yang ketika itu dikerumunin oleh orang-orang dan diberikan naungan supaya dia itu bisa menjalani puasa. Dia sedang puasa saat itu. Ada orang-orang yang memberikan dia itu payung yang menutupi dirinya. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Tidak termasuk kebaikan untuk kondisi ini kalau ada yang tetap berpuasa, padahal puasanya itu berat saat itu. Namun kalau keadaannya mudah, misalnya perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang dari Jogja sampai Jakarta hanya menempuh perjalanan 1 jam, dia tidak mengalami kesulitan apapun, maka tetap saat itu untuk perjalanannya dia tetap menunaikan puasa. Pernah dalam suatu safar dikatakan oleh Abu Darda, kami keluar bersama Nabi SAW dalam sebagian safar ketika itu dalam keadaan panas, sampai orang-orang itu meletakkan tangannya di atas kepala. Letakkan tangannya di atas kepala, keadaan yang saking panasnya saat itu. Ketika itu ada di antara para sahabat yang tidak berpuasa, membatalkan puasanya, dan ada yang saat itu tetap berpuasa. Di situ yang berpuasa adalah Rasulullah SAW dan Ibnu Rawahah. Tetap menjalankan puasa meskipun safar, meskipun sedang melakukan perjalanan jauh, maka tetap Rasulullah SAW berpuasa saat itu karena beliau kuat. Namun pernah ada kondisi yang sangat-sangat berat sampai Rasulullah SAW itu membatalkan puasanya, dan saat itu ada yang tetap berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, ulaikal usah, mereka itu adalah orang yang durhaka, mereka itu adalah orang yang durhaka. Maka kesimpulannya para jamaah sekalian, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saat kita safar melakukan perjalanan jauh, maka tergantung kemudahan bagi kita. Kalau memang berat, maka ingatlah firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu benar-benar menyayangi kalian. Itu kemudian yang kedua bagi musafir, dia boleh tidak puasa. Kemudian yang ketiga bagi tiang sepuh, ketika tidak puasa, maka boleh dia mengambil keringanan tidak puasa saat dia tidak mampu.
lagi stroke, atau dia punya penyakit yang menaun yang tidak kunjung sembuh, maka dia boleh ambil keringanan tidak puasa dan nantinya diganti dengan fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka hendaklah sebagai gantinya dia memberikan makan fidyah, berupa makan tadi diberikan kepada orang miskin. Dan kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dikatakan ini berlaku juga untuk tiang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh. Umurnya walaupun mungkin 30 tahun, 40 tahun tidak kunjung sembuh bertahun-tahun dan berat untuk menjalani puasa, boleh ketika itu puasanya digantikan dengan fidyah. 1 hari puasa, 1 bungkus makanan yang diberikan pada orang miskin. Kemudian ada kemudahan lagi yang keempat bagi wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita hamil dan menyusui, boleh dia tidak puasa ketika berat untuk menjalani puasa sebagai gantinya. Dirinci menjadi 2, kalau dia berat untuk menjalani puasa dan nantinya dia punya kemampuan untuk menjalani puasa lagi setelah 1 atau 2 tahun, maka tetap nyaur, tetap qadha puasa, tidak diganti dengan fidyah. Namun kalau nantinya dia itu berat untuk menjalani puasa, utang puasanya numpuknya sampai 50 hari, 60 hari, sampai 100 hari, dikarenakan hamil menyusui berturut-turut 3 anak dalam 6 tahun. Maka ketika itu boleh diganti dengan fidyah. Untuk kondisi pertama disamakan seperti orang sakit. Untuk kondisi kedua tadi disamakan seperti tiang sepuh yang sudah berat untuk menjalani puasa. Kemudian yang kelima, dibolehkan bagi wanita haid. Tidak perlu khawatir ketika dapati bulan Ramadan, memang tidak boleh puasa, memang tidak boleh sholat. Namun orang yang mengalami haid tadi, wanita yang mengalami haid, dia bisa melakukan ibadah-ibadah, tetap masih bisa. Seperti misalnya yang pertama, membaca Al-Quran. Masih dibolehkan bagi wanita haid asalkan tidak menyentuh Al-Qurannya secara langsung. Kemudian boleh berzikir bagi wanita haid, asalkan di sini ya zikirnya dia zikir apapun, karena ini dikatakan sepakat para ulama hal itu dibolehkan. Juga wanita haid masih boleh berdoa, sepakat para ulama. Juga boleh wanita haid mencari malam Lailatul Qadar dan tidak disyaratkan mesti itikaf di masjid. Dan juga masih boleh wanita haid yang lagi datang bulan, yang punya halangan, masuk masjid untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti pengawasan, karena ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Demikian 5 kemudahan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dan juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia dari para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kepada keluarga dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi kemudahan yang keenam bagi orang yang berpuasa atau mendapati bulan Ramadan nantinya, yaitu terkait dengan sholat malam. Sholat malam intinya tidak dibatasi jumlah rokaatnya, boleh dengan rokaat yang sedikit, boleh dengan rokaat yang banyak. Rasulullah SAW pernah ditanya, disebutkan oleh Ibnu Umar, tentang bagaimanakah sholat malam. Ketika itu Rasulullah SAW itu menjawab, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Fa iza khasyiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan. Jika memang kalian itu khawatir mendapati subuh, maka cukup sholat 1 rakaat itu sebagai penutup sholat malam dengan sholat witir. Lihat di sini Nabi SAW tidak batasi jumlah rakaat sholat malam. Ketika ditanyakan tentang sholat malam, maka termasuk sholat tarawih, ini adalah bagian saking sholat malam, juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kalau itu dibatasi, harusnya Nabi SAW itu jelaskan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalian tidak boleh lebih daripada 11 rakaat.
Namun Nabi SAW tidak menyatakan seperti itu. Maka boleh dengan rakaat yang sedikit, kata Ibnu Abdul Bar, boleh juga dikerjakan dengan rakaat yang banyak. Kemudian kemudahan yang terakhir, kemudahan yang ketujuh ketika melakukan i'tikaf. I'tikaf itu dilakukan di akhir-akhir bulan Ramadan seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Perintah dari Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi yang dimaksudkan dengan i'tikaf, kita berdiam di masjid untuk melakukan ibadah. Berdiamnya sedikit, sebentar ataupun banyak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, karena di sini Allah menyebutkan i'tikaf saja, maka tidak dibatasi dengan berapa jam, berapa hari, tidak. Andai itu dibatasi, pasti akan dijelaskan kepada kita, dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa, kata Ibnu Hazm. Kemudian Imam Al-Mardawi itu mengatakan waktu minimal i'tikaf. Untuk i'tikaf sunnah, begitu juga i'tikaf mutlak. I'tikaf sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah pokoknya berdiam sejenak di masjid. Maka itu dikatakan i'tikaf. Oleh karena itu kalau ada yang bertanya, bolehkah i'tikaf cuma pada malam hari saja beberapa jam? Boleh. Bolehkah i'tikaf di siang hari hanya beberapa jam saja? Boleh. Itu sudah disebut i'tikaf. Yang penting kita punya waktu untuk meluangkan diri beriktikaf dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan melakukan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita menjadi penuh berkah. Kalau kita sudah lihat tadi 7 kemudahan, maka sekarang tinggal kita mau beramal ataukah tidak di bulan Ramadan. Karena kalau ada kesulitan, agama kita itu memberikan kemudahan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan Allah menjadikan bulan Ramadan kita yang akan kita ketemu nantinya menjadi bulan Ramadan yang penuh berkah, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan moga Allah mempermudah kita berjumpa dengan bulan Ramadan, dimudahkan beramal soleh, dan di dalamnya kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat sekali kepada Nabi, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita berdoa pada Allah, moga setiap doa kita diperkenankan di Jumat penuh berkah ini. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina linni'amika musnina bi 'alaika qabilina laha wa timmaha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.